apakah selama kurang lebih 2 minggu ini ada kendala di dalam pelaksanaan secara individunya. Kemudian yang keempat adalah sharing terkait permasalahan di dalam pendampingan peserta KKN. Jadi kami mengharapkan di sini bahwa peran DPL itu juga sangat besar sekali untuk mensupport, walaupun memang rasanya kalau DPL itu tidak turun, seperti pada saat kita melaksanakan KKN offline itu kan DPL-nya terjun langsung, mendengar secara langsung curhatan mahasiswa, begini permasalahannya, nah itu bisa diselesaikan secara langsung. Tetapi dengan model daring ini sepertinya ada sedikit kesulitan. Di antaranya mungkin melalui chat ya, berkoordinasi tidak dibalas-balas. Nah, itu yang disampaikan oleh mahasiswa. Tapi saya bilang sabar, ekstra sabar, karena Bapak Ibu dosen pendamping ini juga memiliki kesibukan yang sangat tinggi. Jadi jika Bapak Ibu ini sampai sekarang atau sampai detik ini belum pernah mengadakan pertemuan baik itu online ataupun offline yang diatur sesuai protokol kesehatan, kami mohon segera karena ini sudah masuk pada minggu yang kedua. Kami tahunya permasalahan itu adalah dari mahasiswa. Jadi mahasiswa sendiri yang menyampaikan bahwa ada tingkat kesulitan untuk mengajak bertemu dengan dosen pendamping. Nah, ini apakah benar? Maka dari itu yang termasuk permasalahan mahasiswa bisa kita sharingkan ini, dan pagi hari ini kita memang mengadakan acara terkait dengan hal-hal tersebut. Karena ternyata di lapangan terutama mahasiswa itu menyampaikan sampai belum bisa bertemu begitu karena merasa susah, sudah dikomunikasikan di WA, di WhatsApp. Nah, ini tidak ada tanggapan. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah nanti akan kita bahas terkait dengan output atau produk. Produknya bisa memang berupa hasil yang bisa dinikmati bersama untuk kepentingan masyarakat umum atau sebuah prototipe. Jadi saya kira apapun itu hasil dari mahasiswa kita tetap mensupport, sehingga nanti kalau misalnya hasilnya masih berupa prototipe berarti nanti akan dilanjutkan di tugas akhir atau seperti apa kegiatan yang lain. Karena kalau memang menghasilkan suatu produk ya berarti kan butuh waktu yang lama karena KKN kita memang berjalan kurang lebih 30 menit. Baik itu Bapak Ibu, ada 5 agenda yang harus kita selesaikan karena ini mahasiswa di grup. Jadi di grup info KKN itu sudah ramai. Nah, itu padahal di dalam grup itu juga ada Bapak Ibu dosen pendamping di situ, tetapi mahasiswa sepertinya lupa juga bahwa ada tim LPPM, ada dosen pendamping di dalam grup itu. Memang grup itu ada tujuannya untuk sharing, tetapi mahasiswa juga kadang lupa sampai curhat yang tidak pada ranahnya masuk di situ. Nah, kemudian hari ini maka dari itu kita bicarakan tata tertib seperti apa untuk yang kami bisa cermati sehingga hampir 2 minggu ini sudah terlihat program yang akan dilaksanakan. Baik, sedikit kami menayangkan slide walaupun intinya adalah sudah pernah kami sampaikan, tetapi ini yang teknis saja terkait perbedaan luaran untuk kelompok ataupun individu. Sudah terlihat di layar? Mohon izin, apakah sudah terlihat tampak di layar slide-nya? Belum, Bu. Dereng. Dereng. Sedikit lagi.
Mohon izin Bu Lila. Ya, sebentar Pak. Nggih, monggo. Ya mohon izin nyimak aja, ini ada kegiatan. Ya saya nanti putus sambung nanti. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, Pak. Sudah tampak di layar, nggih? Sudah tampak di layar, nggih, Bapak Ibu? Ya, sudah kelihatan. Nggih. Jadi saya sampaikan semuanya karena ini sebenarnya sudah disampaikan pada saat pembekalan bersama mahasiswa untuk sesi yang kedua yaitu hari Jumat malam. Terkait dengan persamaan persepsi saja Bapak Ibu yang kami sampaikan terkait dengan teknis daripada KKN yang kelompok dan individu. Kami sampaikan sekali lagi bahwa program unggulan KKN tematik KK 2020 itu ada 4 program unggulan. Yaitu yang pertama adalah tentang kesehatan, jadi yang kedua tentang pendidikan, yang ketiga tentang pendampingan UMKM, jadi ini termasuk pada ketahanan ekonomi, dan yang keempat adalah ketahanan pangan. Jadi untuk program unggulan KKN tematik ada 4, kesehatan, pendidikan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan pangan, di mana pangan ini juga masuk juga teknologi tepat guna. Kemudian saya tidak perlu menyampaikan lagi contoh-contohnya, karena saya pikir sudah masuk pada program, jadi nanti programnya apa, kemudian keluhannya apa, mungkin sharingnya begitu, karena untuk slide ini sudah kami tampilkan 2 kali, begitu, dan mudah-mudahan sudah jelas semua Bapak Ibu yang hadir. Kemudian sekarang yang ini, nah KKN TKK ini berbasis keluarga dan kampus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Produktivitas mahasiswa yang juga membantu untuk pembuatan program. Nah, sekarang yang menjadi masalah dari pertanyaan mahasiswa yang kami tampung, nah, terkait dengan batasan masalah keluarga. Nah, keluarga ini bisa jadi mahasiswa tersebut tinggal bersama orang tua. Berarti untuk mencari permasalahan itu di lingkup keluarga, dari rumahnya masing-masing. Nah, itu poin opsi yang pertama. Sehingga objek sasarannya adalah keluarga, di rumahnya masing-masing, tinggal bersama orang tua, saudara. Nah, ini yang jelas di rumahnya masing-masing. Nah, nanti programnya seperti apa? Nah, ini karena untuk keluarga ini bisa individu, nah itu juga nanti bagaimana memberikan program-program yang itu berguna untuk keluarganya. Tentunya arahnya kita adalah di masa pandemi COVID-19. Kemarin juga sudah ada yang berdiskusi, nah terkait dengan misalnya masalah UMKM. Jadi ternyata mahasiswa tersebut sudah memiliki wirausaha jualan jamu. Nah, ini karena mungkin masa pandemi ini untuk bahan bakunya susah dicari. Kemudian yang dulunya itu banyak yang beli, sekarang omsetnya menurun. Nah, ini bagaimana itu solusinya bisa diambil sebagai contoh permasalahan di individu ataupun bidang-bidang yang lain. Bisa bidang pendidikan, kesehatan, kemudian bisa ketahanan pangan ataupun ketahanan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah opsi jika mahasiswa itu tidak tinggal bersama keluarga, tetapi tinggal di kos. Banyak juga mahasiswa ini yang kos atau tinggal di rusun. Nah, ini bagaimana solusinya? Keluarganya siapa yang dianggap sebagai keluarga? Nah, yang dianggap sebagai keluarga ya bisa yang bersebelahan dengan tempat tinggalnya, yang misalnya dia di Blok A nomor 30, berarti
yang menjadi keluarga adalah nomor 31 atau nomor 32. Jadi yang bersebelahan, berdekatan. Jangan sampai nanti mahasiswa itu bloknya berjauhan. Kemudian yang ketiga adalah jika memang tidak memiliki keluarga. Nah, ini boleh tetangganya. Tetangga sebelah rumahnya, sampingnya, atau depannya. Yang penting tidak terlalu berjauhan. Kemudian, nah karena juga ada kampus. Nah, karena kita juga menggunakan objek sasarannya adalah kampus, di mana kampus Umaha itu terdiri dari beberapa subjek sasaran. Di lingkungan kampus ini ada pendidikan, dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Nah, ini sebenarnya juga menjadi subjek sasaran mahasiswa untuk mengambil judul-judul program yang diinginkan. Misalnya kesehatan, banyak sekali. Ya. Kemudian bidang pendidikan, saya rasa bisa memberikan sumbangsih untuk sosialisasi pembelajaran daring yang menyenangkan. Nah, untuk tingkat pendidikan dasar ataupun pendidikan menengah. Nah, ini adanya di mana? Ada di lingkungan subjek sasarannya, ada di kampus Umaha, ada SMP, ada SMK. Kemudian masyarakat sekitar, misalnya tidak mempunyai tetangga, tetapi depannya ini ada masjid atau ada musola. Nah, ini kan juga sebagai community-nya adalah orang-orang yang melakukan misalnya berjamaah, sholat berjamaah, kemudian yang yasinan setiap hari Kamis malam Jumat. Nah, ini juga bisa sebagai subjek sasarannya bagaimana moderasi beragama di lingkungan masjid ataupun musola di dekat rumahnya. Jadi intinya untuk yang kampus adalah bagaimana cara mahasiswa itu memberikan sumbangsih produktivitas keilmuan sesuai dengan bidang kompetensinya. Kemudian yang ini Bapak Ibu yang perlu kami tekankan di sini adalah KKMT satu-satu ya Kak. Yang saya bahas adalah KKMT KK yang kelompok. Nah, kelompok sudah kami buat sebanyak 45 kelompok dengan 22 dosen penggerak atau dosen pendamping. Nah, kemudian kelompok itu sudah kami bagi sesuai dengan jumlahnya, ada yang 8, ada yang 10 dalam satu anggota, dalam satu kelompok. Kemudian lintas prodi, jadi kita menggunakan lintas disiplin ilmu. Jadi ada tidak hanya satu prodi, tetapi terdiri dari 3 atau lebih prodi dalam satu kelompok. Harapannya adalah menunjang program-program yang dilaksanakan. Jadi tidak mungkin kesehatan itu berdiri sendiri. Jadi kesehatan juga membutuhkan orang manajemen, kesehatan juga membutuhkan IT, membutuhkan DKV mungkin ya, di mana misalnya untuk kesehatan bisa memproduksi hand sanitizer, hanya membuat ya, karena hanya membuat, tetapi siapa yang mendesain wadahnya, memasarkan, nah ini juga butuh kolaborasi yang lintas ilmu. Kemudian yang perlu kami tekankan di sini adalah yang pertama adalah pelaporan. Nah, yang harus ditagih oleh Bapak Ibu dosen penggerak, yang pertama adalah pelaporan. Nah, untuk lingkup KK kelompok, jadi KKMT KK kelompok, yang pertama adalah pelaporan, yaitu membuat 4 video kegiatan atau program dengan durasi 7 menit. Jadi ini sudah saya sampaikan Bapak Ibu di pembekalan sesi kedua di hari Jumat. Ya. Tapi juga masih banyak yang bertanya, berapa durasi videonya? Di sini sudah kami jelaskan minimal durasinya 7 menit. Nah, kemudian videonya seperti apa? Ini kok ada 4 video, terlalu banyak. Nah, itu juga banyak yang disampaikan. Nah, jadi kami jelaskan 4 video ini maksudnya, karena kami ulang kembali bahwa program unggulan tematik itu ada 4. Tadi ada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pangan. Nah, kemudian mahasiswa ini hanya memilih 2 program unggulan saja. Jadi hanya memilih 2 program. Tidak semuanya dilakukan. Nah, kemudian terkait dengan 4 individu, berarti terkait dengan video. Nah, ini video kegiatan, bukan video produk atau hasil. Jadi maksudnya misalnya, katakanlah minggu yang pertama itu masih diisi observasi. Nah, itu sudah mulai dibuat
bentuk pelaporannya dengan menggunakan video. Bagaimana adik-adik mahasiswa ini mengobservasi untuk mengambil judul program. Nah, ini misalnya ada rapat yang diselenggarakan secara online, kemudian kalau memang harus offline, seperti yang kemarin juga ada di-share di grup, nah itu boleh tetapi sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak lebih dari 5 mahasiswa. Nah, ini prosesnya seperti apa? Nah, itu bisa dibuat video yang pertama. Kemudian video yang kedua terkait dengan setelah observasi mungkin sudah melaksanakan pembuatan program walaupun memang belum finish. Nah, kemudian yang ketiga apa dan sampai video yang keempat, kalau memang itu bisa menghasilkan suatu produk, ya memang itu yang kami harapkan. Tapi kalau hanya sebatas modul atau prototipe itu sudah tidak menjadi masalah. Tapi karena memang keterbatasan waktu dan biaya. Jadi sekali lagi kami sampaikan untuk program KKNT itu mahasiswa hanya memilih 2 program unggulan dan yang dibuat videonya sebanyak 4, durasinya 7 menit. Kemudian selanjutnya dari video yang dibuat itu mengunggah atau mengupload ke berbagai media sosial. Kemudian ini tadi ya kegiatan program minimal 2 yang harus dipilih, jadi tidak semua. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ini tidak kalah penting sebagai luarannya, harapannya adalah menghasilkan draft artikel. Jadi bukan artikel, karena kemarin ada pertanyaan, mahasiswa sudah jauh pertanyaannya, apakah nanti artikel yang dibuat itu akan dicek plagiasi? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, kami hanya mengharapkan bahwa mahasiswa itu menghasilkan draft artikel. Ya, belum artikel yang siap publish, masih draft. Itu kami perbolehkan. Dan nanti dari kami, juga insya Allah minggu ketiga, itu akan mengundang lagi adik-adik terkait dengan penulisan. Bagaimana penulisan dalam pembuatan sebuah artikel yang baik. Nah, itu nanti adik-adik kami undang kembali terkait dengan penulisan artikel. Jadi pertanyaannya sudah cek plagiasi dan sebagainya. Nah, ini juga ternyata dari pertanyaan-pertanyaan itu akan kita tampung dan mudah-mudahan dengan teknis penulisan itu adik-adik semakin paham. Kemudian bisa jadi masukkan opini-opini yang diterbitkan ke media massa atau media cetak seperti tahun yang kemarin itu juga masuk ke Jawa Pos, Surya gitu ya. Jadi saya kira adik-adik bisa mencari koran-koran atau sumber informasi yang tidak berbayar atau situs harian online. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah membuat laporan akhir kegiatan sesuai dengan template yang ditentukan. Nah, ini nanti yang juga kita bahas dalam penyusunan laporan baik itu individu ataupun kelompok. Karena ini sebenarnya sudah ada di web LPPM Umaha untuk pembuatan template laporan baik itu kelompok maupun individu. Baik, kita lanjutkan sekarang yang contoh kegiatan individu sesuai tema. Nah, tema kita adalah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berbasis komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi intinya keempat tema tadi harus ada ini. Komunikasinya bagaimana, informasinya bagaimana, dan mengedukasi kepada sasaran objek. Kemudian ini hanya contoh, nah komunikasi, informasi, edukasi seperti apa pada tema-tema individu, bisa pada lingkup kesehatan misalnya THBS, ya, bagaimana mencuci tangan yang benar untuk siswa sekolah dasar. Nah ini juga perlu atau memberikan individu misalnya di dalam lingkungan rumahnya ada beberapa ini ya anak yang masuk pada sekolah dasar begitu, nah itu dikumpulkan mungkin 2 atau 5 anak, nah ini juga kemudian juga bisa pamflet-pamflet, kan individu ini kan beraneka ragam macamnya, jadi kami memberikan keleluasaan kepada mahasiswa terserah, yang penting kegiatan individu yang dilaksanakan di keluarga ataupun rumahnya sendiri. Nah, ini yang kelompok, jadi mulai tahap yang pertama, yaitu karena kita juga tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa, maka kompetensi itu harus dimiliki, baik kompetensi secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa berdasarkan bidang ilmunya. Kemudian yang kedua, pembentukan dan pembagian tugas dalam setiap kelompoknya. Kemudian yang ketiga, observasi dan penyusunan program, kemudian mendiskusikan, dan yang keempat adalah memuat seluruh kegiatan yang dilakukan dalam sebuah laporan akhir program. Dan ini tidak lepas dari dukungan, motivasi, arahan dari
dosen penggerak yang sangat hebat-hebat semuanya. Terima kasih. Mungkin itu slide yang terkait dengan teknis KKNT KK, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Mungkin itu dulu, sebelum nanti kita bahas poin yang ketiga terkait dengan penyusunan laporan. Kemudian yang ini 3 dan 4 kami gabungkan ya Bapak Ibu ya. Nanti ada penyusunan laporan, kemudian yang keempat adalah sharing selama ini dalam membimbing mahasiswa adakah permasalahan yang bisa nanti jadikan evaluasi. Mungkin itu sebelum nanti yang kelima juga ada terkait dengan yang produk-produk yang nantinya bisa kita sharingkan untuk peran mahasiswa di dalam memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di lingkungan kampus tercinta UMAHA. Baik, itu dari saya, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati dan banggakan. Langsung saya buka pertanyaan-pertanyaan terkait dengan poin yang pertama adalah teknik KKNT KK, baik secara individu maupun kelompok beserta luarannya. Kami persilahkan. Ye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, saya mau masuk ya. Untuk ini sebenarnya mohon izin Bapak, namanya siapa karena sepertinya suaranya nama saya Dovir. Oke. Kemudian bisa menyebutkan nama kelompoknya Pak supaya Bapak bisa mengingat. Mahmud sama Abdul Haris. Oke, siap. Baik, di sini kemarin dari sharing juga ketemu dengan sebagai mahasiswa karena posisikan tempatnya itu teman saya itu ada 5 atau berapa. Itu rata-rata mereka memang persepsinya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Memang khususnya individu dan kelompok, hampir semuanya yang menjadikan bingung itu. Kemudian di sini juga yang Bu Lila mengatakan tadi, awal mengatakan bahwasanya sebenarnya tidak ada istilah kelompok atau individu, cuma hanya pelaporannya saja yang secara kelompok ataupun individu. Artinya mungkin ini bisa dipilah, mungkin bayangan saya apakah maksudnya secara kelompok individu itu artinya secara kelompok berarti itu dilakukan bersama-sama. Kemudian yang individu apa yang dilakukan dirinya sendiri ditulis di logbook tadi. Apakah maksudnya seperti itu? Karena mahasiswa sendiri juga antara yang satu dan prodi yang satu dan yang lain itu malah gini. Sampai keahliannya apa lu Mas? Sampai ambil apa sendiri? Jadi keahlian apa sendiri silakan sampai seakan-akan keluar dari yang ketentuan program kelompok tadi. Hanya membuat sendiri-sendiri akhirnya, khusus yang individu. Itu diantaranya. Kemudian dari yang ada itu termasuk kemudian yang kedua, pertanyaan itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau dua program misalnya katakan tantangan atau ngingu lele ya di kolam got misalnya disekat-sekat gitu ya jadi lele. Kemudian setelah itu lele itu kemudian setelah besar, katakan prototipe nanti larinya setelah besar, kemudian nanti dimasak dijadikan kerupuk lele misalnya, kemudian dipasarkan. Apakah satu jalan, maksudnya satu tema, yang mulai ngingu lele, kemudian jualan sampai tadi pemasaran itu sudah masuk, katakan berapa program atau dihitung satu, itu kan berapa macam itu kalau bisa. Mungkin itu dulu sementara Bu Lila. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Dovir atas pertanyaannya. Ya, saya jawab dulu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Iqbal. Jadi saya tekankan lagi bahwa terkait dengan pelaporan itu memang ada dua tagihan. Jadi nanti kami tim LPPM akan menerima pelaporan secara individu. Dibuktikan dengan apa? Individu dibuktikan dengan logbook yang sudah kami upload. Contoh-contoh logbooknya sudah kami upload di web LPPM UMAHA dan adik-adik sudah mengetahui, semua insya Allah sudah mengetahui bahwa logbook itu sudah diupload dan sudah mulai mengisi, insya Allah seperti itu. Nah, kemudian individu ini yang seperti apa sih sebenarnya?
kok sudah ada individu kok pakai lagi kelompok atau kelompok kok pakai individu. Nah, kita kembali lagi pada perbedaan pelaporan dengan KKN sebelumnya. Kalau KKN sebelumnya kita kan berbasis desa mitra, sehingga pelaporannya ya kelompok yang begitu banyak dengan berbagai program. Nah, sekarang karena ini untuk sasarannya kita buat KKN TKK adalah di lingkungan keluarganya masing-masing atau kembali ke rumahnya masing-masing dan di lingkungan kampus. Jadi idealnya adalah KKN individu bisa di keluarga atau rumahnya masing-masing, juga bisa di kampus masing-masing. Jadi ya bukan kampus masing-masing, ya di kampus kita ini, kampus kita tercinta Umaha ini, itu yang menjadi objek sasaran. Sehingga sebenarnya tidak ada lagi adik-adik itu meminta surat. Karena kita tidak berbasis desa mitra, tidak ada surat keluar yang menyatakan bahwa adik-adik harus mengambil data di mana mengetahui lurahnya, dan kemarin juga ada yang bahkan minta surat ke desa di wilayah Krian. Nah, ini kan sudah keluar dari tujuan daripada KKN kita. Jadi saya perjelas lagi, pelaporannya ada dua, Pak Dhafir dan Bapak Ibu sekalian. Baik itu pelaporan secara individu, yang pertama ada logbook yang sudah bisa diunduh di website Umaha. Yang kedua adalah satu macam video, satu saja untuk individu. Jadi ada dua tagihannya, logbook dan video, itu secara individu. Nah, kemudian individu ini bebas. Maksudnya bebas itu seperti apa? Bebas itu bisa jadi kegiatan individu itu mendukung kegiatan kelompok atau tidak sama sekali. Misalnya dia permasalahannya di lingkungan keluarga atau dia mengambil subjek sasarannya di kampus, misalnya pendidikan, gitu, Pak ya, karena dia pengennya itu membuat video pembelajaran. Nah, itu dia memang punya permasalahan seperti itu di lingkungan keluarganya, ingin membantu adik-adiknya, ingin membantu anak-anak PAUD, ingin membantu TPQ, memberikan cara berwudu yang baik, cara doa, itu kan boleh individu. Jadi individu kita berikan kebebasan kepada mahasiswa. Lah, kompetensinya di mana? Nah, kompetensinya kalau membuat video kan berarti kompetensinya dari bidang misalnya teknik informatika. Nah, ini kan juga mendukung kan Pak Tip. Nah, maksud kami seperti itu. Kemudian kalau tidak di lingkungan keluarga, tapi di lingkungan kampus, dia melihat sejauh mana sumbangsihnya untuk Umaha. Apalagi misalnya untuk mendukung program Satgas. Karena melalui observasi akhirnya ditemukan bahwa kebutuhan hand sanitizer itu sangat tinggi. Hand sanitizer dibuat dari alkohol atau etanol yang itu bahan bakunya juga tidak mudah untuk didapatkan. Nah, karena dia melihat bahwa di setiap sudut ruangan itu belum banyak juga terkait dengan hand sanitizer. Akhirnya muncullah, ini mungkin dari orang-orang kesehatannya, muncullah ide untuk membuat hand sanitizer yang aman, yang berbagai variasi baunya atau mungkin pembuatannya yang dari bahan-bahan alam. Berarti itu termasuk tugas individu yang mendukung kompetensinya. Kemudian bisa juga dari lingkungan kampus, macam misalnya teknik mesin, ya, membuat, ya saya kembalikan lagi Pak, walaupun itu individu, tetapi dukungan dan motivasi dari DPL juga perlu diberikan masukan kepada adik-adik. Jadi tetap untuk individu membuat laporan satu video dan logbook yang harus diisi setiap hari dan ditandatangani oleh DPL. Dan itu sudah ada di petunjuk yang juga sudah kami upload. Kemudian yang kedua, untuk tugas kelompok tadi macam-macam ya. Jadi kalau misalnya ada beternak lele, mulai dari bibit penyebaran benih lele, kemudian lelenya sudah agak besar, kemudian sampai panen, kemudian sampai dibuat kerupuk. Nah, ini apakah termasuk satu karena tadi ada bagiannya ya Pak ya. Nah, itu menurut kami itu adalah bidang pangan ya, karena pangan itu kan tidak hanya makanan tapi dunia perikanan itu juga masuk ke dalam pangan. Sehingga itu masih kurang satu, Bapak. Nah, dikaitkan dengan apa yang bisa mensupport itu. Jadi ketahanan pangan saya kira bisa disupport dengan ketahanan ekonomi. Jadi selama ini yang masyarakat di situ lelenya enggak pernah dijual
kemana-mana hanya untuk lingkup sekitar karena sekarang itu sudah mudah untuk ternak lele dengan menggunakan sistem yang bagus, misalnya sistem bioflok dan sebagainya. Nah, akhirnya UKM-nya meningkat. Nah, itu kan juga termasuk 2 program, tapi memberikan sumbangsih untuk keberlangsungan program tersebut. Jadi tidak, kalau misalnya benih itu 1 program, kemudian panen 2 program, kerupuk 3 program, tidak. Tapi itu termasuk kepada 1 program, kemudian didukung oleh program yang lain. Karena kita tadi ada 4, kesehatan, kemudian pendidikan, pangan, dan ekonomi. Begitu, Pak. Jadi itu jawaban dari saya sementara, mungkin ada tambahan dari Pak Ibat, dan mudah-mudahan Tambahan. Pak Taufir. Tambahan Bu Lila. Nggih, sinten menika? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Mukti Ali, Bu. Oh, nggih. Nggih. Nggih, dereng ketinggal wajahnya, Pak. Oh iya. Ini kan programnya kan ada 2. Tadi disebutkan di awal bahwa keluarga sama di kampus. Tapi di tengah-tengah juga banyak disinggung tentang masalah bagaimana pembibitan lele di masyarakat. Misalnya di sekolah-sekolah. Ini kan bukan keluarga dan di kampus. Ketika mereka, seperti anak-anak saya kemarin bilang bahwa mereka akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana pelatihan pembuatan sanitizer misalnya ke masyarakat. Nah, jelas kan itu bisa dikerjakan kelompok. Lah kalau kelompok misalnya ke sekolah atau ke unit ekonomi setempat, jelas kan butuh surat jelasnya mereka. Karena sifatnya kalau kelompok itu kan kalau hanya ditetapkan di kampus, sedangkan kegiatan di kampus sendiri kan masih belum boleh. Nah, ini mereka juga agak sampai kebingungan, bentuknya seperti apa. Nah, ini harus dijelaskan. Artinya ada sesuatu yang ambigu bahwa KKN keluarga, kemudian KKN di kampus, tapi mereka juga boleh ke sekolah misalnya, ekonomi misalnya, pembibitan lele misalnya, itu kan bukan individu, tapi lebih mengarah kepada kelompok. Nah, kemudian laporan 2 ini pun berarti kan juga berbeda. Artinya misalnya KKN keluarga dan KKN kampus misalnya, antara individu dan kelompok, sedangkan individunya di rumah masing-masing, lah kelompoknya itu dia berarti kan jelas 2 kegiatan yang berbeda. Tadi katanya di awal Bu Lila mengatakan bahwa tidak ada kelompok dan tidak ada, tapi kewajiban di keluarga sama di kampus, apa mereka cuma memilih kalau di kampus saja, di keluarga saja, dan tidak perlu misalnya mereka ke sekolah-sekolah misalnya, penyuluhan apa, berarti kan tidak perlu kalau seperti itu. Nah, ini perlu dijelaskan. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi bahwa sekedar masukan saja, bahwa KKN yang sekarang ini kan kondisi mahasiswa kita itu sebenarnya akan agak berbeda. Kalau era-era dulu awal tahun-tahun 70, 80, bahkan sampai 90 itu kan memang masyarakat itu memang masih butuh tentang peran mahasiswa, karena masyarakat masih banyak yang belum lulusan tinggi. Tahun-tahun 90, 2000, itu sebenarnya kan masyarakat sudah banyak yang sarjana, mahasiswa. Intinya mereka 50-50, saling memberi dan menerima. Artinya mahasiswa bisa memberikan pembelajaran dan bisa belajar. Kalau di awal-awal adanya KKN, 100% mahasiswa yang mengajari masyarakat, karena memang masyarakat butuh tentang sebuah keilmuan. Tapi di era sekarang, sudah berbeda lagi. Mestinya ke depan harus dipikir lagi bahwa mahasiswa ini terjun ke masyarakat. Mereka lebih banyak belajar. Kenapa? Lebih banyak diajari. Kenapa? Karena rata-rata yang sudah jadi orang di masyarakat itu adalah lulusan sarjana. Hari ini yang sudah menjadi orang tua, mereka rata-rata sarjana. Sehingga intinya kalau kuliah kerjanya ya benar-benar mahasiswa itu kalau hari ini itu belajar, sama seperti kalau kita lihat kasus PKL ya. PKL mahasiswa Fikers misalnya di institusi. Kalau dulu mereka benar-benar sumbangsi ilmunya diperlukan karena masih di institusi itu masih kekurangan tenaga. Era-era tahun 2000-an itu 50-50, mahasiswa dibutuhkan, institusi juga membutuhkan. Nah, hari ini kayaknya agak berbeda, makanya kenapa mahasiswa sekarang agak kadang PKL sendiri banyak ditolak,
bahkan harus dengan biaya tinggi kan, karena institusi itu mahasiswa betul-betul 100% murni belajar, bukan mengajari. Nah, ini yang harus dipikirkan ke depannya. Kembali kepada masalah tadi, yang masalah 2 program itu. 2 program yang mereka memilih antara kampus dan individu di rumah ini. Ini mungkin harus dijelaskan. Kaitannya ketika mereka harus ke sekolah, TK, SD, SMP, itu jelas butuh surat. Kalau kemudian panitia tidak mau mengeluarkan surat, ya kebingungan mahasiswa. Kenapa? Karena itu dibutuhkan mereka untuk masuk. Jangankan ke institusi, ke tempat, loh kok mati ya? Nah, enggak. Jalan. Jalan ya? Ya. Jangankan ke institusi, bentuk keluarga pun kalau kelompok, misalnya mereka ingin melakukan PKL di tempat pembibitan lele misalnya, tetangga salah satu orang. Nah, itu kan bisa dijadikan nanti laporan kelompok. Jelas kan juga butuh surat untuk masuk ke sana. Paling enggak ada basa-basi secara birokrasi lah istilahnya. Enggak sekedar telunjuk saja meskipun kenal. Apalagi ke sekolah misalnya SD, SMP, SMA. Nah, atau kecuali ketetapan awalnya hanya di rumah atau di kampus. Ya, bentuk di kampus ini juga agak sulit. Kenapa? Kampus sendiri belum melakukan kegiatan offline ya kan. Terus apa hanya sekedar mereka menyusun laporan saja tanpa ada kegiatan di kampus seperti apa? Ini harus dijelaskan karena kegiatan kampus sendiri yang belum jalan. Kalau hanya sekedar apa istilahnya itu panitia gugus COVID, nah, kan sudah ada panitianya, masa mereka harus ikut masuk semuanya ke situ? Nah, kalau yang mereka nggak ikut di situ kan gimana? Jadi tolong dijelaskan lagi tentang itu semuanya, biar lebih jelas. Memang mahasiswa banyak kebingungan tentang itu. Kemarin ada yang bimbingan saya misalnya, Pak, kami akan melakukan apa istilahnya itu di usaha warung. Nah, kalau itu dikerjakan bersama-sama meskipun hanya warung, kan jelas butuh surat. Meskipun yang punya misalnya tetangganya salah satu mahasiswa. Kan nggak mungkin telunjuk saja masuk ke sana, kan nggak mungkin. Jadi tolong itu dipikirkan lah. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, sebentar mohon izin kami jawab ataukah kami memberikan kesempatan untuk yang lain biar tidak kelupaan gitu pertanyaan dari Pak Mufti tadi. Ya dijawab dulu nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi Pak Ivin bersabar untuk Baik. jadi biar kami jawab terlebih dahulu. Dan ini sebagai bentuk kita bahwa DPL ini sudah mulai greget ya untuk perbaikan atau evaluasi. Terkait dengan masalah surat ataupun yang terkait dengan persuratan, mungkin saya berikan waktu kepada Pak Nibar dulu kronologisnya seperti apa sehingga kami memang setidaknya tidak mengeluarkan persuratan terkait izin ke luar. Monggo mungkin Pak Ipat bisa memberikan teknis gambarannya. Oke, matur nuwun, Bulila. Luar biasa Pak Mufti tadi. Sampai tahun 80-an ya, 80-an 90-an tadi. Jadi gini Pak Mufti, ada histori yang luar biasa yang mengena ke saya sebetulnya terkait pengabdian masyarakat yang mungkin melibatkan banyak orang begitu ya. Karena dulu sempat ada kejadian saya menerjunkan mahasiswa, kemudian mahasiswa kena indikasi COVID begitu. Akhirnya saya ditegur oleh Pak Rektor gitu. Oleh karena itu kita belum tahu apakah teman-teman mahasiswa ini bisa benar-benar menerapkan protokol kesehatan begitu. Atau ketika surat itu nanti kita berikan, kemudian mahasiswa mengadakan kegiatan, apakah kegiatannya hanya 1 orang, 2 orang, kita nanti juga tidak tahu Pak Mufti. Bisa jadi melibatkan 5 orang, 10 orang. Lah ini nanti kalau sampai ada apa-apa, kemudian yang memberikan surat itu siapa, jelas nanti LPPM yang akan kena. Cuma pada dasarnya Pak Mufti, KKN-KK, KKN-TKK ini memang sesuatu yang baru Bapak Ibu semua. Kita harus pahami bersama. Setidaknya di tahun 2020 ini, mahasiswa masih bisa ber-KKN begitu.
historinya KKN Duma jelas, mahasiswa turun ke desa, punya base camp, jelas seperti itu kegiatannya. Tapi tahun ini benar-benar kita dari LPPM juga berpikir bagaimana tetap kita ini juga aman dari sisi kesehatan. Yang kedua juga secara kegiatan KKN kita jalan. Oleh karena itu ada konsep kampus sama keluarga. Mungkin yang perlu kita pahami bersama, KKN individu ini fokusnya, Bu Lila ya, fokusnya adalah di kompetensinya, Pak Mukti. Jadi kalau mahasiswa Fikes, ya fokus kompetensinya Fikes. Mahasiswa ekonomi, fokus kompetensinya ekonomi. Mahasiswa teknik mesin, dan seterusnya. Kalau memang tidak ada mitra, tidak ada masyarakat yang mau dibantu. Katanya Pak Mukti tadi kan, harus pinter-pinter masyarakatnya. Ya sudah membuat model saja, model apa terkait dengan kompetensinya mahasiswa KKN itu, kemudian diupload di YouTube, kemudian di-share, sehingga banyak orang yang mengetahui. Contoh kemarin saya juga membimbing ada mahasiswa S1 akuntansi, jurusannya akuntansi. Ya sudah, KKN individunya membuat tentang pembukuan begitu. Kebetulan keluarganya itu jualan apa kemarin ya, pokoknya jualan begitu Pak Mukti. Ternyata keluarganya itu juga belum paham tentang pembukuan. Ya sudah, itu dijadikan mitra, jadi kita tidak usah jauh-jauh. Bu Lila juga sempat menyampaikan ketika di keluarganya nggak ada, tarik dikit ke tetangga. Kalau nggak ada, coba agak jauh dikit begitu, sampai nanti ada. Kalau tidak ada Pak Mukti, ya sudah membuat video saja, kemudian masyarakatnya masyarakat online begitu. Diupload di YouTube, diupload di Instagram, dan lain sebagainya. Nanti pelaporannya tinggal dilihat saja berapa banyak yang like, berapa banyak yang melihat, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus ada kelompok begitu? Karena begini, ketika nanti kelompok ini sudah menetapkan, oh programnya ada dua, ketahanan ekonomi sama ketahanan pangan. Kemungkinan besar nanti mahasiswa dari Prodi Hukum tidak punya sumbangsih Pak Mukti. Apa yang saya fokuskan ini misalnya? Oleh karena itu ada namanya satu yaitu KKN individu yang mengarah ke kompetensi. Jadi ini dua-duanya dapat. Tetapi ketika KKN kompetensi individunya itu mensupport kelompok, wah itu tambah enak. Berarti dia sekali jalan dapat dua, satu untuk individunya, satu untuk kelompok begitu. Jadi itu yang saya kira perlu kita pahami bersama. Dan untuk yang kampus ini sebetulnya kita mensupport Satgas Covid. Kayak tadi misalnya pembuatan hand sanitizer, Bu Lila sering menyampaikan begitu. Ini sangat cocok untuk mahasiswa Fikes. Mahasiswa Fikes bisa membuat hand sanitizer, nanti mungkin bisa disumbangkan begitu ya ke tim Satgas Covid begitu. Mungkin masker begitu. Masker misalnya cocok untuk mahasiswa manajemen ya, bagaimana cara membuat masker barangkali dan seterusnya. Itu mensupport kegiatan di kampus. Jadi tidak harus berkegiatan di kampus, tetapi mensupport protokol kesehatan yang insya Allah kita juga tidak tahu ya apa benar memang perkuliahan secara offline, tapi dengar-dengar kan mulai offline. Jadi kita mensupport kegiatan perkuliahan offline. Saya kira begitu Pak Mukti, mudah-mudahan bisa menjawab. Barangkali kalau ada yang mau disaringkan, atau Bu Lila, monggo saya kembalikan gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit sebentar. Saya mau kasih sebentar. Mohon maaf. Rame ya. Saya mau sharing sebentar terkait dengan diskusi saya bersama juga mahasiswa saya. Mohon izin. Kedengeran enggak? Boleh ya Bu Lila? Baik. Ya, boleh ya. Saya mohon izin dulu. Ini soalnya saya mau ada kegiatan. Halo. Ya, Halo. Bu Reni. Ya, Bu Reni. Halo, iya Bu Lila. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke. Ini Saya seperti boleh menambahkan Bu Lila. sebentar sabar, ekstra sabar. Pak Mukti masih mau berbicara. Jadi Bu Reni iya. tunggu sabar, ekstra sabar sayang. Monggo Pak Mukti. Oke. Iya. Mau nganterin mama saya ke ambil pensiunan. Jadi saya duluan ya Pak Mukti ya. Pak. Astagfirullahaladzim. Boleh ya Pak Mukti ya? Gimana Pak Mukti?
Ya, ya. Astagfirullah. Ya, mohon maaf ini saya keburu-buru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kemarin juga saya sharing sama teman-teman. Saya berpikir simpel. Saya berpikir bahwasanya ini menarik, gitu kan? Ini mudah kok dikerjakan. Asal dalam satu tim itu apa kelebihan dan kompetensi kalian. Kalian harus mengenal dengan kelompok-kelompok kelompok-kelompoknya dalam satu tim itu. Misalnya nih orang ini sehingga mereka karena ada 4 proker dan minimal 2, biasanya anak-anak ngambil 2. Nah, saya berpikir bahwasanya dalam 2 itu kalau bisa dikerjakan secara bersama-sama. Dalam arti semuanya itu ada garis merahnya. Seperti ini. Ini ada judulnya seperti ini. Saya menjudulinya kan karena supaya ada garis merahnya. Sehingga yang dikerjakan itu tahu yang dikerjakan itu bersama-sama. Salah satu contohnya seperti ini. Kan ada anak Fikes, anak DKV, anak informatika dan sebagainya. Lalu mereka ke arahnya tentang sosialisasi penanaman tanaman toga untuk imun, gitu kan, untuk meningkatkan imun. Nah, itu ada 2 proker yang akan dikerjakan. Nah, masing-masing di rumah bisa mengerjakan masing-masing bagiannya masing-masing. Salah satunya misalnya ini bagian menanam. Ini bagian yang menanam itu bukan menanam sendiri, tetapi dia bisa meng-sharekan ke tetangga-tetangga sebelahnya untuk ikut menanam. Nah, caranya mereka membuat polybag yang dari Nah, itu yang didesain oleh DKV sehingga mereka punya tujuan yang sama, tapi mereka pekerjaannya berbeda-beda. Ada yang bagian desain, ada yang bagian tanaman apa saja nanti yang akan ditanam, itu kan yang dari pangan, terus ada informasi apa, lalu ada yang bagian syuting, jadi mereka tuh mengerjakan hal yang sama, tapi mereka berbeda tugasnya, itu sudah menjadi logbook pribadi mereka. Nah, itu sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Terus kalau misalnya masalah hukum, anak hukum kan ada juga di situ. Oke, hukum itu orangnya bisa sosialisasi, bisa ke humasnya, ke hubungan ke masyarakatnya bagaimana. Nah, itu yang kita kolaborasikan sehingga semua punya peranan yang sama, tapi tujuannya sama, tercapai semuanya. Nah, itu yang kita sharekan. Ini kelompok satunya. Nah, kelompok satunya lagi, ini di bidang UMKM. Nah, kalau di bidang UMKM, tapi dia masih dalam taraf ada dua program kan, ada juga yang satunya itu istilahnya sosialisasi kesehatan. Nah, saya juga harus bilang kesehatannya itu ke new normal, misalnya seperti itu. Sehingga yang satunya ini new normal memberikan informasi, hello new normal itu sekarang tetap harus punya kegiatan ekonomi dengan kemarin itu peternakan ikan cupang karena mereka sudah ada temannya yang memelihara atau memasarkan ikan cupang sehingga semua punya peranan masing-masing. Ada yang ya memang ada yang ikan cupang itu sendiri. Nanti bagaimana cara memasarkan atau bagaimana cara memulai usaha misalnya seperti itu. Sehingga mereka punya logbook sendiri-sendiri, tetapi yang dikerjakan itu tidak berbeda sehingga pada saat penyusunan laporan yang namanya kelompok itu sudah paham. Yang namanya kelompok itu misalnya minggu ini gitu ya, kita merancang ini gitu kan. Ya kayak bagi-bagi tugas tapi bisa dikerjakan di rumah dan itu dikumpulkan. Baik via foto, via video, itu nanti akan diinikan. Nah, tetapi di sini saya kaget sekali ketika saya kira itu akan jadi satu video yang menarik yang bisa menjadi tapi ada 4 video. Saya juga kaget jeblak gitu, padahal saya tadi saya menganjurkan mereka satu video yang bagus, yang menarik, yang bisa membuat orang itu tertarik dengan ini gitu. Jadi fokus videonya itu gitu loh. Dengan kegiatan semuanya yang dikumpulkan, yang mempunyai
porsinya masing-masing. Karena apa? Setiap kegiatan itu butuh dana. Misalnya si A itu punya ide tapi nggak punya dana. Yang si B punya dana tapi nggak punya ide. Nah ini makanya kenapa ini penting sekali. Sehingga misalnya oke, kita menanam. Oh berarti kalau menanam toga, kita kan butuh beli toga, beli ini, beli itu. Ada yang membuat, ada yang mendesain, ada yang seperti ini. Nah sehingga itu kan harus ngumpulin dana untuk membuat seperti ini gitu. Menurut saya itu simpel banget kok. Anak-anak itu sebenarnya sama tapi bisa dikerjakan sendiri-sendiri lalu dikumpulkan atau dikerjakan di satu tempat lalu disebarkan. Ini menurut saya ini bisa dipersingkat Bu Reni? Iya, ya, karena ini kan bukan pertanyaan kalau menurut saya. Nah, Bu Reni kan bercerita. Yang saya harus meralat atau LPPM meralat bahwasanya ada 4 video. Nah, ini yang saya masalahkan. Baik. Ya, ini saya luruskan sedikit Bu Reni. Jadi 4 video itu bukan video produk, tapi video perkegiatan. Jadi misalnya tadi Bu Reni cerita bagaimana cara menanam, yaitu dibuat videonya cara menanam. Tanahnya harus bagaimana, tanahnya dicampur apa supaya, nah itu kan juga bisa dibuat satu video, kemudian video berikutnya. Iya Bu Lila, satu video itu 7 menit itu panjang Bu Lila, orang juga bosen terus ngasihnya. Kan juga, itu maksim dilihat minimal tadi bilang. Minimal memang. Iya. Sepertinya kalau dilihat untuk apa? Kalau 7 menit itu saya kira sudah runut begitu kalau menurut ini ya. Menurut seleksi lomba-lomba itu yang saya lihat itu waktunya terlalu panjang Bu Lila kalau 7 menit. Ya, nanti mungkin bisa kita praktekkan. Jadi nanti di minggu ketiga kan kita bisa melihat visualisasi mahasiswa ini sejauh mana keterbatasannya. Mungkin kalau 7 menit dirasa lama ya kita turunkan. Tapi untuk sementara ini kita jalan dulu 7 menit. Itu yang pertama karena sudah masuk di teknis. Kemudian kalau dari Bu Reni tadi kan bukan pertanyaan ya, tapi memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dosen pendamping terkait dengan program yang dilaksanakan. Terima kasih Bu Reni. Ya, kalau untuk video jangan geblak Bu. Video itu membuat kita menyenangkan. Ya, kita tunggu videonya Bu Reni yang bagus ya. Ya. Nanti kita Bu Erna mungkin atau orang DKV atau apa ya yang informatika ya yang biasanya mengunggah video itu kalau 7 menit itu terlalu panjang apa enggak? Menurut saya itu terlalu panjang dan kalau itu terlalu banyak. Jadi mending satu tapi followernya banyak gitu. Tapi yang maksimal supaya kan maksudnya memperkaya bidang ilmu kompetensinya ya, tidak apa-apa Bu kalau masalah terlalu banyak waktunya bisa kita cari solusinya. Nggih, matur nuwun nggih, Tanten mawon nggih. Oke, kita tunggu ya tanaman toganya. Saya mau nganterkan, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Mufti, Oke. kalau masih ada. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Bu Lila, Pak Iqbal itulah yang jadi pertanyaan mahasiswa. Karena harus ada 2 laporan individu dan kelompok. Kalau laporan individu dan kelompoknya itu sama seperti apa yang disampaikan Bu Reni tadi itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau berbeda, misalnya laporan individunya di rumah, pembukuan keluarga, usaha keluarga, kelompoknya nggak terkait dengan itu. Nah, ini kan jelas kebingungan ini. Misalnya, juga anak-anak juga belum punya persepsi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Reni. Persepsi mereka yang kelompok itu ya terjun seperti misalnya kalau ke sekolah penyuluhan, ya mereka penyuluhan bareng. Lele pembibitan, ya mereka belajar ke lele bareng. Jelas itu kan butuh surat. Nah, ini yang banyak mahasiswa kayaknya yang belum paham betul. Makanya tadi saya ngomong, kenapa mereka nggak paham, jadi nggak salah. Karena memang hari ini, di era sekarang ini, masyarakat itu sudah lebih pandai, lebih cerdas, karena mereka rata-rata sudah kuliah. Sedangkan mahasiswa hari ini, mereka yang harus belajar. Kalau dulu, artinya ketika mereka ke masyarakat, terjun ke masyarakat, seperti yang tadi saya sampaikan, bukan dalam bentuk yang disampaikan Bu Reni itu tadi, jelas mereka yang harus belajar penuh ke masyarakat 100%. Sehingga
ketika ada masukan-masukan dari masyarakat, mereka juga kebingungan. Nah, tapi kalau yang disampaikan Bu Reni tadi agak simpel memang. Agak simpel artinya tanpa harus ke sana kemari, tinggal membuat ini hanya upload-upload. Nah, itu. Nah, cuman mungkin yang perlu dicermati kan gini, Pak Ibad, bahwa mereka untuk upload langsung ke itu apa nggak diseleksi dulu. Karena misalnya kalau nggak hanya sekedar upload, ya kalau kontennya bagus, kalau nggak tambah memalukan lah. Kalau nggak ada kekhawatiran ke situ, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya jawab dulu Pak Ibad. Oke. Terkait dengan tadi persepsi Bu Reni terkait dengan dosen pendamping, saya kira kita acungkan jempol. Tapi yang jelas intinya bahwa KKN individu itu baik di lingkungan keluarga atau kampus yang menjadi subjek sasaran itu berbasis kompetensinya. Kalau memang itu tadi itu yang disatakan Bu Reni mendukung nanam gagasan ya tidak masalah. Tapi kalau memang itu tidak ada ya kita kembali pada kompetensi dari mahasiswa itu apa yang bisa dilakukan di sasaran keluarga atau kampus. Monggo Pak Mufti kita tidak memberatkan, yang intinya sama-sama bisa dilakukan sesuai dengan kompetensinya. Boleh memilih sasaran individu atau boleh memilih sasaran kampus. Tetapi tetap membuat laporan individu yang dilakukan setiap harinya, ada logbooknya, ditandatangani DPL-nya, dan membuat satu video Pak Mufti. Jangan lupa untuk individu juga ada satu video. Nah, misalnya kalau untuk kesehatan membuat hand sanitizer, ya itulah video yang kemudian yang kedua adalah masalah misalnya kita harus memeriksa ya bagaimana pembuatan video itu sesuai kontennya atau bagaimana nanti di minggu-minggu ini silakan ditunggu saja Bapak Ibu dosen pendamping, mahasiswa ini akan kami kirimi Google Form. Jadi nanti akan kita list berapa banyak mahasiswa ini yang mengambil program di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kemudian juga diunggah dokumennya dan kemudian videonya, sehingga itulah sebagian yang bisa kita lihat, oh ini ternyata kurang tepat lah, itu nanti yang menjadi evaluasi. Jadi dalam minggu ini mahasiswa dan dosen pendamping kita berikan Google Form, nanti bisa dilihat di web LPPM Umaha. Nah itu sudah sejauh mana Pak? Mungkin dalam 2 minggu ini mahasiswa sudah melakukan programnya. Kemudian mungkin sudah mengupload video di minggu yang pertama. Nah itu sudah betul ataukah mungkin masih kurang evaluasi atau mungkin tata bahasanya yang kurang pas. Nah itu nanti juga kita bekerjasama untuk membenahi dari tim LPPM dan DPL. Mungkin itu kalau ada tambahan dari Pak Ibad monggo. Tapi sepertinya ini waktu sudah mendekati pukul 11:30. Saya berikan kepada Pak Koifin yang tadi sepertinya bertanya. Pak Koifin, kemudian Bu Titi. Pak Koifin, masih mendengar suara saya? Masih sholat mungkin, Bu. Imami. Oke, imami. Kalau begitu yang saya lihat memberikan tanda adalah Bu Titi. Kami persilakan Bu Titi. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengarkan Bu Reni ya, Bu Reni. Kegiatan individu mensupport kegiatan kelompok. Saya tidak yakin bahwa kegiatan individu yang berkompetensi, sesuai kompetensi, tapi tidak yakin akan mendukung kelompok. Tidak yakin saya. Karena tentunya topiknya apa dulu, kompetensinya apa dulu. Ya, jadi belilah kalau kompetensi individu jelas mungkin di lingkungan keluarga itu pasti ada, ide-ide itu ada. Tapi ketika di kelompok itu ada topik yang besar, nah itu yang akan dicari oleh kelompok. Memang menurut saya peserta KK ini betul-betul sulit untuk membagi tugas, membagi pekerjaan mungkin saya kira, karena dia harus dengan kompetensi, dengan kegiatan di individunya, kemudian juga ada kegiatan di kelompoknya. Nah itu kelompok itu sendiri juga topiknya apa dulu agar supaya bisa didukung oleh kompetensi dari para mahasiswa. Atau mungkin kalau kelompok tidak perlu kompetensi mahasiswa ya. Tidak harus begitu ya, karena tujuannya apa dulu, goalnya apa dulu untuk kelompok. Itu mungkin ya, goalnya apa dulu sehingga didukung. Tapi kompetensinya dia ada di individu. Nah itu saya kira dapat. Ya, jadi sekali lagi
mungkin saya salah, tapi mohon diberi ya atau tidak. Kalau yang individu jelas itu kompetensinya sesuai dengan kompetensinya, tetapi kalau kelompok, goalnya apa dulu, tujuannya apa dulu, sehingga tidak harus sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Itu mungkin ya. Kemudian yang berikutnya, mungkin di kampus, Lila, di kampus, betul tadi ketika kita sedang menyongsong perkuliahan offline, mungkin bisa juga dibuat satu pembuatan hand sanitizer. Nggak tahu seperti apa nanti. Yang jelas kalau waktunya hanya tinggal beberapa hari minggu ini, tentunya juga berhubungan dengan sarana prasarana, kemudian juga perawatan dan apa yang harus diberi dan seterusnya, itu mungkin agak lama ya. Mungkin hanya suatu konsep ya. Suatu konsep aja mungkin untuk membuat hand sanitizer, karena semua kelas akan ada hand sanitizer. Kemudian juga mungkin desain mengenai baju mungkin ya, atau desain mengenai masker yang 3 lapis ya, yang kain, mungkin ada desain-desain itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang memang punya kompetensi itu mungkin yang untuk kampus ya. Kemudian mungkin juga bisa diberdayakan untuk membuat jarak silang-silang itu. Saya berpikiran bahwa teknik luar biasa. Jumlah teknik itu tinggi sekali mahasiswanya. Ketika nanti offline, saya tidak tahu seperti apa. Maka tentunya diperlukan tempat-tempat untuk jaga jarak itu, silang-silang itu ya. Itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang KKN. Tapi saya nggak tahu apakah waktunya cukup, karena memang tugasnya banyak sebenarnya ini. KKN ini dan 1 bulan ini luar biasa ini. Karena memang baru kali ini ada topik yang demikian, baru kali ini mereka juga harus investigasi, harus desain, dan seterusnya. Ini luar biasa ini mahasiswa ini. Walaupun mungkin nanti tidak selesai, tapi mungkin bisa berupa konsep dan seterusnya. Itu mohon ada masukan untuk saya, apakah apa yang saya sampaikan mengenai kelompok dan individu seperti apa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titik. Tadi permasalahan individu, kompetensi individu atau kelompok nanti bisa dilihat di lapangan Bu Titik. Seperti apakah ini masih ada waktu minggu kedua ini. Jadi nanti yang ditanyakan Bu Titik, konsepnya Bu Titik, konsepnya Bu Reni, itu silakan jalan dulu. Nah, nanti kita lihat sejauh mana, yang intinya kita tidak memberatkan. Memang masalah tadi kan hubungan dengan kompetensi dan sebagainya itu ya sebisanya kita kaitkan. Memang karena konsep kita adalah KKMT, keluarga dan kampus berbasis kompetensi. Jadi kompetensinya juga harus berbunyi. Dan itu putih. Kemudian yang kedua tadi ada harapan ya, harapan kita semua bahwa output atau luaran tidak hanya berupa tulisan tapi berupa produk yang nyata. Kami sangat mendukung sekali. Dan itu sebenarnya kita bahas pada poin yang nomor 5. Jadi KKN kampus itu yang berbasis kompetensi itu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, itu salah satu yang dicontohkan oleh Buti tadi. Misalnya membuat hand sanitizer tapi dari bahan-bahan alami. Yang misalnya diduga bahwa bahan itu memiliki antimikroba misalnya. Nah, loh, kan berarti butuh penelitian lagi, dan tidak apa-apa, berarti nanti itu akan dilanjutkan, jadi itu hanya semacam model atau nanti dibuat prototipe atau dibuat pamflet bahwa kita itu sebenarnya UMAHA di Fakultas Kesehatan sudah bisa memproduksi hand sanitizer dari bahan-bahan alam, tetapi perlu pengujian lanjut sehingga kita bisa bekerja sama dengan fakultas lain atau universitas lain. Itu kemarin juga disarankan oleh Pak Rektor, oleh pimpinan seperti itu, terkait dengan kakaknya di kampus, sehingga nanti produk atau outputnya tidak terlihat di kegiatan individu saja, di lingkungan keluarga, tapi individu di lingkungan kampus juga terlihat, dan itu mendukung kompetensi mahasiswa, dan saya kira juga mendukung untuk perkuliahan offline yang disampaikan oleh Bu Titi tadi. Kemudian juga bisa membuat baliho-baliho atau semacam meeting point, jadi ada arah petunjuk di mana tempat yang
bisa digunakan mahasiswa untuk berdiskusi. Nah, itu diberikan arah petunjuk. Nah, itu juga bisa nanti melibatkan DKV mungkin begitu. Jadi sesuai dengan kompetensinya. Kemudian katanya tadi Bu Titik masker 3 lapis. Nah, bagaimana sekarang juga ada masker-masker yang unik-unik, yang cantik, yang dari bahan batik. Mungkin kita bisa buat bentuk-bentuk yang lain, yang itu nanti sablonnya adalah orang DKV dan orang akuntansi teman-teman memasarkan. Nah, mungkin itu juga bisa kita lakukan. Jadi nanti itu sebenarnya kita bahas di poin yang nomor 5. Nah, tapi Bu Titik sudah menyampaikan terkait dengan hal itu, maka kami sudah menjawabnya. Jadi ada 15 Bu Titik, kalau boleh saya sampaikan, ada 15 item yang harapannya itu menjadi produk KKN individu dengan sasaran lingkungan kampus. Nanti kami sampaikan 15 itu apa saja, kita tawarkan kepada Bapak Ibu dosen pendamping. Apabila mahasiswanya ini belum membuat pelaporan terkait individu, monggo ini bisa di. Jadi individu yang sasarannya adalah kampus mahal. Terima kasih Bu Titik masukannya. Bernuwun. Mungkin Pak Ko Ivin sudah bergabung karena tadi sepertinya ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ko Ivin. Oke, kami persilahkan Pak Ko Ivin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang tergolong dalam dosen pendamping lapangan atau dosen penggerak dalam hal ini yang ditunjuk oleh UPN untuk mendampingi mahasiswa terkait dengan KKN pada tahun ini. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan saja terkait dengan hal ini dan mungkin tidak tahu ini nanti sebuah pertanyaan ataupun sedikit gambaran. Saya melihatnya bahwasanya untuk KKN tahun ini itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang merasa informasinya kurang. Dalam hari ini mungkin tidak hanya mahasiswa, mungkin lapangan pun mungkin sama dalam hal ini tidak satu persepsi yang disampaikan oleh LPPM. Mungkin hal ini terlalu singkat waktunya atau seperti apa. Ini yang perlu kita luruskan bersama-sama nanti. Agar apa? Saya melihatnya bahwasanya KKN pada dasarnya saya menambahi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Mukti Ali itu sangat betul sekali. Kapan hari saya bicara dengan Pak RW saja ini Pak RW Bu ya, Pak RW. Saya menawarkan bahwasanya KKN dengan RW saya justru ditanya balik oleh Pak RW apa yang bisa mahasiswa berikan terhadap lingkungan saya. Seperti itu. Dan apabila ini tidak kita persiapkan, hal ini tidak kita bekali mahasiswa akan menjadi lucu Bapak Ibu. Dan ini menjadi kita sangat malu sekali. Dan sekarang itu lingkungan maupun desa ataupun masyarakat kita, karena itu sudah pinter-pinter Bapak Ibu. Jangan sampai mahasiswa kita itu di sana itu yang namanya KKN itu tambah belajar, bukan ngajari, tambah belajar. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Mukti Ali seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya kita itu membawa mahasiswa kita ke daerah maupun ke lingkungan ataupun ke desa-desa itu ada nilai tambahnya. Dan mungkin nanti ke depannya anak-anak yang ada di lingkungan tempat kita KKN itu bisa ibaratnya gitu bisa menarik anak-anak yang SMK itu bisa tertarik oleh mahasiswa kita KKN. Sehingga itu sebagai lahan promosi kita juga. Jangan sampai anak-anak itu yang terjun saat ini ke masyarakat maupun saat ini KKN itu tidak memiliki bekal sama sekali. Bahkan belajar kalau saya melihatnya. Dan di sini harus kita luruskan semua Bapak Ibu. Di sini ada fikes, ada ekonomi, ada teknik, ada hukum. Pastinya harus kita kita sinkronkan terkait hal itu. Mungkin apa yang perlu kita
sampaikan ke mahasiswa ataupun nanti sebagai patokan rujukan kita, itu kita sama-sama. Seperti itu menurut saya. Dan saat ini Bapak Ibu, yang saya alami saat ini, saya udah 4 kali mendampingi mahasiswa. Saya mendampingi 4 kali. 4 kali yang tahun ini. Dan saya lihat untuk tahun ini memang kondisi pandemi. Ketemuan kita pun tidak seefektif ketika kita mendampingi di lapangan. Mahasiswa itu sangat kesulitan sekali. Mahasiswa itu sangat kesulitan sekali. Tidak hanya mahasiswa, mungkin DPL saya yakin tidak semuanya kok paham yang disampaikan oleh LPPM, akan ada yang miss gitu. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, ada mahasiswa itu bertanya saya, Pak, saya mempunyai ide seperti ini boleh enggak? Jangan tanya saya, karena saya mohon maaf, saya tidak dampingi kalian. Nanti ketika saya memberikan informasi ataupun terkait dengan ide, saya takut nanti mahasiswanya Pak Ivin kalau dikasih ide, saya juga enak seperti itu. Tapi saya mengarahkan saja, tolong tanya ke DPL masing-masing. Karena DPL saya belum punya ide Pak. Nah itu ide kan harusnya dari mahasiswa sendiri. Nah itu kita bekali Bapak Ibu. Sesuai dengan saya sepakat sesuai dengan kompetensi masing-masing tadi. Sangat bersyukur sekali apabila teman-teman mahasiswa itu mempunyai ataupun ada ide. Contohnya yang saya baca, saya ikutin di grup KKN Umaha, walaupun saya jarang aktif di sana, saya memantau terus. Maksudnya ada salah satu usaha dari mahasiswa yang berupa serbuk kayu contohnya. Nah, dari dia mempunyai usaha serbuk kayu itu saja, saya katakan bersyukur kenapa? Itu saja sudah bisa banyak dikembangkan oleh mahasiswa kita. Contohnya tadi yang saya share, kita dijadikan berikut Bapak Ibu untuk bahan bakar yang nilai ekonomisnya sangat tinggi sekali. Dan itu tiap kompetensi mahasiswa sudah masuk semuanya. Baik pun dari teknik mesin misalkan, membuat alat cetak briketnya, DKV misalkan, desain briket yang aneh-aneh misalkan, bentuknya loaf atau bentuknya bulat atau seperti apa briketnya. Dari Vikes misalkan, menganalisa perekatnya bentuknya apa. Itu semuanya saya kira semua jurusan-jurusan itu sudah masuk semua di situ. Kayak yang disampaikan Pak Dovir tadi. Terkait dengan lele misalkan ya. Lele. Dari peternak lele itu bisa dikembangkan Bapak Ibu. Misalkan kulit lele bisa dijadikan rambak, dalemannya lele dagingnya lele buat pentol dan lain sebagainya. Itu semua mahasiswa sudah mencakup kok di sana. Itu bersyukur bagi mahasiswa yang sudah mempunyai usaha ataupun di tempatnya dia sudah ada ide atau background seperti itu. Tapi yang belum ini Bapak Ibu sangat kesulitan sekali mahasiswa kita. Nah dari situ mari kita bersamakan ini untuk Bu Lila untuk bisa menyampaikan biar yang ada DPL satu persepsi terkait KKN hal ini. Biar kita nggak malu Bapak Ibu. Itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan saya mengucapkan semangatnya Bapak Ibu DPL yang sangat luar biasa. Hebat-hebat, luar biasa, dan sepenuhnya kami mendukung aspirasi Bapak Ibu sekalian. Yang perlu saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Pak Koivin, yang pertama, ya terkait dengan informasi yang kurang bagi mahasiswa dan dosen. Perlu kami sampaikan bahwa memang timeline kalau kita lihat, ya logikanya persiapan KKN itu 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Tapi karena melihat situasi yang mungkin kita tidak bisa melaksanakan, sebenarnya KKN ini kalau kita flashback itu harusnya dilaksanakan pada bulan April-Mei, Bapak Ibu. April-Mei. Nah sekarang kita bisa melakukan KKMT dengan konsep yang KK, keluarga, kampus, dan berbasis kompetensi, dengan segala upaya kita adakan bulan November.
Ini yang pertama. Kemudian tadi Pak Koifin menyampaikan bahwa informasi itu kurang. Kami sampaikan di sini, kami tim LPPM berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, para dekan dan para kaprodi, sampun kita undang terkait dengan konsep kita bahwa KKN 2020 itu sangat berbeda dengan KKN sebelumnya. Sehingga kalau itu dirasa kurang, ya kami sudah membuat timeline dan itu sudah diketahui oleh mahasiswa bahwa tanggal 23 November itu adalah pembekalan yang pertama. Setidaknya mahasiswa itu sudah mengerti, walaupun berbagai macam persepsi itu tidak menjadi masalah. Karena kita bisa jadi ngomong A, persepsinya B, itu tidak jadi masalah. Tapi kita sudah berupaya untuk memberikan konsep KKNT tahun 2020 pada tanggal 23 November. Kemudian karena kami merasa bahwa timbul persepsi yang bermacam-macam, kami undanglah kembali mahasiswa itu. Dan tanggal 23 November itu yang kami undang adalah para mahasiswa peserta KKN dan dosen pendamping lapangan. Jadi tanggal 23 itu kami sudah mengundang DPL dan mahasiswa. Kemudian karena kami rasa masih banyak persepsi, kita undang kembali mahasiswa itu hari Jumat. Masih ada videonya, monggo dinikmati. Pertanyaan mahasiswa juga luar biasa. Kemudian hari ini kami ingin menyamakan persepsi. Sehingga kalau itu dikatakan kurang, ya kita sebenarnya sudah membuatkan timeline dan bisa dikunjungi di website LPPM Umaha, Pak Koifin. Jadi kalau yang tadi Pak Koifin sampai mengatakan membuat malu di masyarakat, itu kami tidak ingin seperti itu. KKN memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan kami ini juga berdasarkan komunikasi, informasi, edukasi dari yang dilakukan oleh Belmawa. Jadi kami ini membuat konsep KKNTKK, kemudian berbasis komunikasi, informasi, dan komunikasi dasarnya adalah dari Kampus Merdeka. Kita sudah melihat video-video yang diupload oleh adik-adik yang terlibat dalam Duta COVID, EPP. Itu ada petunjuknya bahwa KKN yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID itu harus seperti ini. Nah itu sudah kami lihat sejauh mana juknisnya, petunjuk teknisnya. Sehingga saya rasa kami tidak ingin membuat malu kepada siapapun, apalagi pada masyarakat. Kemudian, kenapa? Karena konsep kita adalah tidak harus sampai izin ke RW. RW itu terdiri dari beberapa RT. Nah, kami ini konsepnya adalah di lingkungan keluarga. Jika tidak ada keluarga, ya tetangga sebelahnya yang berjarak berdekatan, kita tidak sampai pada tingkat RW. Nah, jadi yang disampaikan Pak Koifin, mohon maaf dengan sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam, mungkin kami ini masih kurang menyampaikan, kami dari tim LPN mohon maaf, tetapi kami ralat bahwa KKN ini adalah berbasis keluarga dan kampus, tidak ada istilah kita nyuwun sewu ke RT, karena nanti jelas kalau di RT itu juga butuh persuratan, ini dari mana, mahasiswa ini mengambil data untuk apa, nah itu saya rasa juga perlu seperti itu, tapi kita dengan konsep seperti ini dan itu sudah disetujui oleh pimpinan terkait dengan KK, jadi keluarga, kampus, dan berbasis kompetensi. Kemudian yang disampaikan Pak Koifin tadi juga saya lihat bahwa mahasiswa itu punya limbah kemudian jadikan handicraft, ya saya rasa tidak menjadi masalah. Sebenarnya kita itu melihat dari berbagai lintas disiplin ilmu, mungkin dari teknik mesin, membuat alatnya, kemudian dari DKV mendesain. Tadi saya lihat itu gambarnya bagus-bagus kok, yang dari limbah limbah kayu. Nah, mungkin itu Pak Koifin. Jadi sekali lagi kami dari tim LPPM kalau memang dirasa belum memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, kami di sini mohon maaf dan mudah-mudahan saat ini dan untuk seterusnya sampai 2 minggu berikutnya Pak Koifin sergap bertanya kepada kami dan kami insya Allah terbuka 24 jam. HP saya tidak pernah mati Pak, pertanyaan dari mahasiswa itu di atas jam 24 malam pertanyaannya. Dan makanya saya sampaikan di grup bahwa grup ini adalah terdiri dari DPL, LPPM, dan mahasiswa. Maka itu gunakan bahasa yang baik. Jadi kami akan segan apabila Anda menggunakan kata-kata yang sopan. Matur nuwun, mohon maaf. Mungkin Pak Ipat bisa menambahkan. Matur nuwun, Bu Lila. Jadi ini tugas kita bersama, saya kira Bapak Ibu. Ketika bicara kompetensi, ngapunten, yang lebih paham tentunya Bapak Ibu Kaprodi,
Bapak Ibu Dekan. Jadi LPPM ini sebetulnya karena KKN ini secara universitas kegiatannya, maka kita dalam jalur koordinasi saja. Tetapi sebetulnya kalau masalah kompetensinya, sumber dayanya itu ada di prodi dan fakultas masing-masing. Jadi mari kita bersama-sama begitu di tengah kondisi yang kita tidak menginginkan lah COVID ini begitu. Ya, segala sesuatu serba terbatas, mari kita maksimalkan dan betul kata kuncinya saya kira tidak berbasis desa, tidak berbasis RT, RW, tetapi bisa saya katakan sebenarnya berbasis mitra begitu. Saya jadi teringat ini Pak Khoifin, ada program kemitraan masyarakat, itu didanai 50 juta, itu hanya satu mitra. Katakan begini, satu UMKM pembuatan apa misalnya ya, minuman herbal, itu hanya satu mitra saja Bapak Ibu, dan itu didanai. Tetapi kegiatannya adalah fokus kepada satu mitra tersebut begitu. Nah, kalau ini berhasil, tentu nama baik kita juga akan masuk begitu. Jadi saya kira meskipun ini skopnya lebih kecil, tapi kalau maksimal dalam artian mulai persiapan, pelaksanaan, evaluasi betul-betul kita kawal, saya kira itu hasilnya akan jauh lebih baik. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Kami juga masih sama-sama belajar, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membawa nama universitas menjadi yang terbaik begitu. Saya kira itu. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Bu Lila nggih. Terima kasih. Sama-sama. Mau Bu Lila. Dokter Bril. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini saya mau sedikit ini cerita soal saya mendampingi jadi dua kelompok ini. Jadi kemarin itu sempat dua kelompok ini pada ngomongnya awalnya itu mulai dari program gitu. Jadi itu sedikit jadi saya bilang alangkah baiknya kalau misalnya itu mulai dari masalah dulu. Dari kelompok ini kita bisa nyimpulkan satu masalah. Jadi kalau bisa ada berapa, paling nggak 5 atau 6 masalah itu nanti diprioritaskan jadi satu. Lalu kemudian nanti satu masalah itu sama-sama dikeroyok berdasarkan kompetensi masing-masing. Gitu. Nah ini yang susah itu kemarin mereka sudah mengeluarkan masalah-masalah. Gitu. Cuma saya yang lihat itu ini di mana posisinya, jadi sasarannya itu siapa, terus kemudian ada datanya, jadi kalau bisa datanya itu secara kuantitatif karena kita itu pengen juga lihat itu apakah itu benar masalahnya itu besar dan perlu diselesaikan oleh mahasiswa dari lintas disiplin ilmu, gitu. Jadi dalam dua kelompok ini sekarang ini saya lagi cari dulu masalahnya itu apa. Dan karena memang mereka ini dari beberapa daerah ya, ada yang dari Gresik, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Surabaya. Itu yang saya pengennya itu nanti itu lebih mengerucut. Jadi sudah nanti itu prioritasnya itu satu masalah di mana itu itu secara kuantitas gimana. Jadi jangan mulai dari program kerja. Jadi kemarin mereka sudah ngomong gitu, aslinya Bu Lila dan Pak Ibad ya, dan mungkin teman-teman dosen yang lain. Kita pengennya itu tadi lele dalam ember ada, terus kemudian kita juga ada masker yang reusable dan washable. Jadi karena itu, tapi masalahnya apa itu? Oh masalahnya itu karena limbah medis banyak Pak Jadi itu. Nah itu nanti sasaran Anda nanti misalnya itu mau apa? Anda mau desain ini yang atau Anda mau memberi pengarahan ke masyarakat mana? Itu harus dimulai dari masalah. Misalnya Anda lihat itu sasarannya itu di masyarakat di keluarga TRW sana ya, nanti mungkin mau diberi pengarahan sama-sama itu misalnya seperti itu ya. Jadi atau nanti sudah ada yang memang produksi UMKM yang sudah memproduksi ini terus kemudian mau memasarkan. Nah itu kan masalahnya beda kalau misalnya dari ini ya, dilihat dari sisi mana. Nah itu menurut saya sih semua kalau misalnya sudah ada masalah
itu nanti mau dilihat dari aspek hukum ya, mau dianu pun ada kan hukum itu nanti punya program kerja apa misalnya ya, itu kan dari satu masalah itu yang saya mau pengennya. Jadi dikeroyok sama-sama dari lintas disiplin ilmu, karena setiap individu kan itu, setiap anggota kelompok juga punya tugas individu ya. Terus kemudian ada tugas kelompok. Jadi kalau di buku panduan yang saya lihat memang seperti itu, sudah kelompok ini satu masalah aja, tapi nanti itu dilihat dari banyak aspek gitu. Ya kemarin yang mereka, ya Pak nanti kita sudah buat, tapi itu sudah saya planning, nanti itu yang menang masalahnya ini gitu misalnya. Ya enggak apa-apa, tapi itu nanti harus yang jelas. Jadi yang satu itu dia ngomong ada pengolahan sampah organik dengan lava mogot atau apa. Nah monggo saya bilang ini masalahnya di mana sasarannya, itu nanti itu mau yang di UMKM-nya ini karena dia kesulitan pada masa pandemi ini dia untuk industrinya, atau mau mengajak ini masyarakat untuk ini jadi sampah itu supaya bisa diolah misalnya seperti itu. Jadi beli lava mogotnya itu kan beda jadi masalahnya, ya kan? Terus kemudian ya itu jadi macam-macam, tapi awalnya dari mahasiswa itu mereka belum menemukan sasarannya, karena memang kan kalau dulu kan sasarannya sudah ada di desa ini ya, sudah ada masalahnya, baru kemudian ini kan mereka di tempat mereka masing-masing. Jadi untuk masalahnya mereka baru mencari itu loh. Jadi saya bilang ya ini sebagian besar lokasinya di mana disepakati, misalnya di Sidoarjo dan di mana itu ya. Lalu kemudian itu intervensinya nanti itu bisa sama-sama lintas bagian. Apakah seperti itu ya Bu Lila? Apakah yang pendekatan yang saya ini betul? Karena mereka itu kemarin program kerjanya sudah ada 5-6. Jadi mereka bilang, ini Pak kita punya produk juga itu tas untuk mengurangi sampah plastik, tas kain itu ya. Itu. Nah, terus kemudian juga ada hand sanitizer juga ada. Nah, cuma ini saya bilang kemarin tuh ya, kalau misalnya nanti itu outputnya apa, nanti itu Anda misalnya mau ngajarin masyarakat sekitar untuk budaya lele, nah apakah cocok? Iya Pak, tempat saya kos-kosan, kira-kira hidroponik gitu ada juga ya. Kayak hidroponik apa ya iso ibu kosnya oleh gak anu kan hidroponik. Jadi kan kita harus mulai dari masalah dulu saya bilang. Jadi cari masalah yang benar real datanya, dan kira-kira itu nanti solusi yang kita tawarkan itu sesuai dengan masalah itu gitu loh. Jadi jangan Anda saya punyanya produknya ini. Ya itu baru nanti menyesuaikan dengan masalahnya, saya rasa kok enggak cocok. Jadi kemarin saya bilang gitu sih ke mahasiswa. Segera saja, jadi minggu ini saya minta segera masalah sama prioritas masalah itu satu. Nanti itu kan saya konfirmasi benar. Itu di mana letaknya masalahnya itu, datanya apa. Kalau misalnya itu yang di pengolahan sampah organik mogot itu ya tanya betul ke yang punya, sama masa pandemi ini apa masalahnya. Jadi jangan dikarang itu ya. Nanti itu benar, nanti bisa tepat sasaran. Nanti misalnya itu dari teknik mesin, dia punya ini ide apa dari hukum, misalnya itu mau persyaratan izinnya atau apa ya, manajemen pun kan ada 4 itu. Saya bilang kalau misalnya bisa ya, kan ini tiap ada tugas individu. Manajemen kan juga banyak, ada manajemen pemasaran, ada mutu, ada SDM, ada apa. Itu kan bisa satu-satu harusnya kalau memang mau. Tapi kalau digabung ya nggak apa-apa, ya kan. Tapi itu Anda harus punya dokumentasi pribadi untuk ini. Nah itu nanti setiap individu mengerjakan tugas individu, nanti baru digabung menjadi 4 video dalam kelompok. Saya bilang gitu sih. Nah itu saya mau minta masukan siapa betul persepsi saya seperti itu, karena saya ini juga baru pertama ini bimbing KKN, apalagi yang dalam model yang baru. Jadi ini apalagi mereka dalam berbagai disiplin ilmu ya, dan mereka sudah langsung semangatnya
oh saya punya program kerja ini. Nah, saya bilang cuma itu ngarahkannya saya pengennya itu kalau bisa dari masalah dulu. Jadi sudah satu masalah aja kayak rame-rame. Jadi jangan banyak masalah, banyak produk nanti tambah enggak jalan gitu loh. Jadi karena kita dalam 1 bulan ini harusnya selesai tugas kelompok dan tugas individu. Jadi kita mulai dari masalah kelompok, nanti baru dari masalah itu di breakdown berdasarkan kompetensinya individu. Gitu kalau persepsi saya gitu, Bu Lila, Pak Ngibat, mohon mungkin masukannya. Nah, ya itu saya juga istilahnya baru ya, jadi juga nggak tahu paham ini untuk Tapi kalau yang saya tangkap seperti itu ya, harapannya nanti itu dalam 1 bulan ini saya bilang sudah pokoknya minggu ini harus sudah nemu masalah, terus kemudian Anda harus bisa mengajukan program kerja. Ini minggu depan Anda harus action, minggu selanjutnya sudah buat laporan. Mau saya seperti gitu. Jadi timeline-nya kan selesai lalunya gitu. Karena 1 bulan saya pikir-pikir juga cepat ya. Makanya kemarin itu sempat saya itu dulu. Makasih, mohon masukannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Bril ya, sudah memberikan sharing session-nya untuk membimbing adik-adik mahasiswa. Semangat terus Dr. Bril untuk membimbing sampai nanti tanggal 24 Desember. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan tadi, benar atau salah, atau konsepnya seperti apa. Saya kira untuk memulai program memang yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi sangat-sangat tepat, sehingga ada identifikasi masalah, kemudian ada solusi yang ditawarkan, ya itulah nanti jadi program. Jadi saya sangat setuju bahwa tidak terlalu banyak program yang ditawarkan, hanya 2 ya. Jadi kan ada 2 tema unggulan ya, mungkin bisa ada 2 masalah saja sudah cukup. Sehingga ada permasalahan yang di list terlebih dahulu, kemudian harapannya ada solusi yang ditawarkan, dan sebisanya kalau memang ada produk ya bisa ditawarkan kepada masyarakat. Tapi produk itu bisa sebuah prototipe ataupun model, kan tidak harus berupa produk yang siap pakai, kan hanya sebuah edukasi kepada masyarakat, kan tidak menjadi masalah. Mungkin itu bisa dilanjutkan di tugas akhir mahasiswa atau mungkin hal-hal yang lain, begitu Dr. Bil dari saya. Jadi intinya kita memberikan informasinya seperti apa sih di masyarakat ini, ada permasalahan seperti apa, kemudian kita komunikasikan. Komunikasi dengan apa? Karena kita mengurangi secara offline, berarti komunikasinya secara online. Boleh juga kita mengundang masyarakat tadi secara online. Sebisanya saya rasa kita sudah tidak asing ya untuk ibu-ibu itu terkait dengan Zoom dan sebagainya. Cuman ya memang satu yang perlu kita sikapi adalah kuota. Kemudian yang ketiga adalah mengedukasi. Jadi pas kita akan mendapatkan jadi ada komunikasinya, ada informasi, ada edukasinya dari program yang dibuat oleh kelompoknya Dr. Bil. Matur nuwun, kami tunggu action-nya dan nanti ada seminar hasil. Terima kasih. Mungkin ada tambahan yang lain? Ya, terima kasih Bu Lila. Saya kalau saya melihat antara Bu Reni dengan Dr. Brilian itu sama. Jadi untuk individunya itu mensupport kelompok. Padahal individu itu harus ada di rumah masing-masing. Saya tidak yakin kalau individu bisa jalan. Yang dimaksud tadi individu adalah sesuai kompetensinya. Ya, kalau boleh saya mohon diberi masukan. Persepsi saya adalah kalau individu itu berarti investigasi permasalahan di lingkungan, di rumah, sesuai dengan kompetensinya. Kemudian ada logbook, ada tanda-tanda dan seterusnya. Kemudian grup kelompok juga investigasi topik apa yang akan dilaksanakan untuk KKN. Kemudian ada di situ ada dua yang harus diangkat, apakah kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pangan. Apakah itu juga di situ menunjukkan kompetensinya atau goal-nya, Bu Lila? Apakah di grup itu hanya goal-nya saja, seperti apa? Mungkin kita ambil kesehatan dan pendidikan, misalkan goal-nya apa? Tidak perlu ada kompetensi yang mewakili masing-masing individu. Cukup di KKN di individu tadi yang muncul kompetensi individunya.
ini jadi membingungkan. Apakah bisa hanya mensupport aja, ataukah individu ini harus sendiri, betul-betul sendiri untuk membuat video tadi, dan di grup ada berapa tadi? 4 video ya, dengan 2 kompetensi tadi. Bagaimana ini, Bu Lila? Kalau menurut saya, Bu, salah. Ya, saya nambahkan. Kalau menurut saya, Bu, saya setuju dengan ide Bu Reni sama Dr. Bril. Artinya individunya itu membreakdown dari masalah satu itu yang kelompok itu. Tapi kalau yang disampaikan Bu Lila, berarti ada 2 laporan yang berbeda, masalah yang 2 yang berbeda. Nah ini rancu, mahasiswa akan keberatan kalau yang disampaikan oleh Bu Lila. Tapi kalau yang disampaikan oleh Bu Reni dengan Dr. Bril, mahasiswa akan diberi kemudahan karena temanya satu, judulnya satu, yang individu hanya membreakdown dari yang inti itu tadi. Tapi kalau saran Bu Lila yang individunya harus di rumah masing-masing, terus yang kelompoknya bagaimana? Ini rancu ini. Saya kira demikian. Ya, yang saya sampaikan tadi berat untuk mahasiswa menurut saya, karena yang dia harus membackup diri sendiri dengan kompetensinya, kemudian juga di grup. Saya nggak ngerti apakah dengan waktu yang demikian bisa goal-nya bisa tercapai. Mungkin ya konsep aja saya kira, kalau sampai dipaksakan begitu. Terima kasih, mohon diberi penjelasan. Oke. Saya masuk dulu beri lagi. Jadi gini Bu Titi, Pak Mukti, Dr. Bril. Jadi sebetulnya memang kita minimal itu adalah 2 permasalahan, minimal. Tetapi jika dalam satu mitra tadi yang disampaikan oleh Dr. Bril, kemudian Bu Reni itu jadi banyak masalah kalau kita lihat. Satu, ada dari sisi teknik informatikanya misalnya. 2, ada sisi dari ekonominya misalnya. Ada sih malah banyak. Itu malah luar biasa Bu Titi, Pak Mukti. Tinggal nanti kalau memang sesuai kompetensi, tinggal ditarik saja ke kegiatan individu atau laporan individu. Nanti bisa di-tag nggih Bu Titi, Pak Mukti, sudah ada template-nya untuk laporan individu. Sebetulnya tidak sulit, hanya sebatas per hari itu ngapain begitu. Jadi nanti tinggal dilaporkan saja. Terus kemudian yang terpenting juga saya kira, memang nanti akan ada 2 versi ini di mahasiswa. Satu, apakah nanti kegiatan individu itu mensupport kegiatan kelompok atau kegiatan individu itu membuat sendiri. Ini saya kira pinter-pinternya kelompok Bu Titi begitu. Kalau memang kelompok ini bisa membuat kegiatan kelompok yang nanti disupport oleh masing-masing individu, selesai. Tapi ketika sudah mentok, akhirnya kelompok sendiri, kemudian individu sendiri juga tidak masalah begitu. Ada kok mahasiswa yang merasa tidak keberatan. Tetapi kalau memang keberatan, ya monggo sarannya apa tadi Pak Mukti ya, Bu Reni, Dr. Bril, Bu Titi, itu bisa jadi begitu. Jadi intinya fokusnya ini adalah memang semuanya bisa masuk, kompetensi juga masuk, kelompok juga masuk. Tapi memang secara teknis pasti akan kita temui banyak persepsi Bu Titi. Tidak bisa kita samakan. Ya. Nah, konten saya kira nggih. Monggo Bu Lila, barangkali ada tambahan. Saya kira sudah cukup jelas karena memang konsep kita dengan tim LPPM seperti itu. Jadi kalau memang banyak persepsi, hari inilah saatnya kita menyamakan persepsi tersebut. Itu saja. Kita menyamakan persepsi, satu visi, satu misi demi suksesnya KKN TKK 2020. Allahu Akbar. Mungkin ada yang lain? Ya. Mungkin ada yang lain. Kita akan selesai di 12.15 karena nanti juga ada undangan di pukul 13. Jadi masih ada waktu 8 menit ke depan. Nah, kemudian juga ada pertanyaan di chat. Ini sudah kami jawab ya. Jadi terkait dengan sudah sejauh mana progres yang dibuat oleh mahasiswa, itu memang kami tujuannya adalah tidak memberatkan, karena saya tahu bahwa kesibukan mahasiswa itu sangat banyak sekali, banyak mahasiswa yang bekerja. Tidak sempat mungkin untuk membuat pelapor dan sebagainya. Tapi supaya tidak salah langkah, tidak salah jalan, dalam minggu ini sudah diketahui mahasiswa itu sudah programnya di bidang yang mana. Dan kemudian yang kedua adalah sudah support daripada DPL itu sudah sejauh mana. Jangan sampai nanti sudah masuk minggu kedua, DPL-nya belum ngapa-ngapain, malah
mengembalikan kepada mahasiswa yang punya program. Padahal harusnya sama-sama. Kalau mahasiswa punya program ini solusinya seperti apa, ya sharinglah dengan dosen pendamping lapangan. Sehingga dalam form itu nanti ada kelompok, nama DPL, kemudian yang sudah dilakukan, baik itu individu maupun kelompok, diunggah berdasarkan template yang ada. Jadi nanti hari ini kami infokan kepada mahasiswa sudah sejauh mana. Misalnya belum apa-apa, katakanlah belum apa-apa, masih bingung program, jadi tidak apa-apa. Oh, berarti ini memang perlu pendekatan secara khusus. Mungkin LPW juga akan turun kepada mahasiswa itu yang belum paham. Jadi kami tidak ada maksud apa-apa, tidak menyita waktu mahasiswa dan DPL kan, loh saya kan harus nguras sekian banyak. Nah, jadi nanti individunya memang harus diupload dalam waktu 2 minggu ini sudah dapat apa, sudah memberikan gambaran seperti apa yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga jangan sampai nanti di minggu ketiga, minggu keempat belum punya program. Nah ini kemudian yang ketiga adalah program itu tertumpu di tema yang mana, sehingga kita akan tahu, karena tema kita adalah kesehatan, kemudian pendidikan, ekonomi, dan ketahanan pangan, sehingga nanti biar mahasiswa mencentang topik mana yang sudah dipilih. Itu maksud kami. Jadi ditunggu pertanyaan dari Bu Erna, ditunggu dengan sabar. Hari ini insya Allah kami akan mengupload Google Form untuk pengisian progres dari mahasiswa dan DPL selama kurang lebih 2 minggu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Pak Mukti, terima kasih. Mungkin ada ditanyakan? -17 partisipan. Bu Titik sudah ini ya, sudah apa? Sharing-sharing dengan mahasiswanya, gitu, tidak masalah, gitu. Ya, sudah investigasi, sudah ada topik. Itu tadi saya kira individu akan mensupport kelompok, saya kira. Ini akan saya ulang kembali. Sekali jalan dapat banyak, Bu ya. Iya. Iya. Apa-apa Bu, masih ada waktu. Saya kira mahasiswa dalam waktu dekat itu bisa dengan cepat untuk mendapatkan program. Ya. Mungkin ada yang lain. Di sini adalah sharing Bapak Ibu terkait dengan permasalahan. Mungkin Bapak Ibu yang punya permasalahan terkait dengan pendampingan, kami persilahkan sebelum kami tutup acara ini. Dan nanti ada satu sesi terakhir, yaitu terkait dengan program KKN-TKK yang berbasis kampus, mungkin bisa memberikan sumbangsih kepada kampus kita UMAHA dalam persiapan kuliah secara offline yang dihasilkan dari produk-produk KKN-TKK UMAHA 2020. Saya kira luar biasa sekali karena nanti di sesi terakhir ada seminar hasil produk yang ditayangkan secara webinar, begitu sudah produk-produk apa yang dihasilkan oleh mahasiswa, baik itu di lingkungan keluarga dan kampus. Dr. Bril sudah, Bu Titik sudah, mungkin ada yang lain? Pak Bambang Panji, Pak Dovir tadi sudah bertanya, Bu Mahmudah, Bu Bulan, Ibu Yunita, Bu Yuha, Pak Khairil. Jadi ini kalau saya lihat di sini ada 17 yang masih bertahan, yang sudah bertanya, Bu Titik, Pak Mukti. Kemudian kami tunggu pertanyaannya dari Pak Bambang Panji. Kemudian Bu Erna tadi sudah melalui chat. Pak Khairil Anam, Bu Nikma Yuha. Absen, Bu. Lanjut, siap. Siap, Bu Lila. Bu Mahmudah, Bu Bulan, Bu Yunita. Kami persilahkan jika ada pertanyaan, sehingga kita satu visi, satu misi, tetap punya persepsi yang sama terkait dengan KKN-TKK 2020. Jika kita tidak ada rasa malu di masyarakat, seperti yang disampaikan tadi, kita tidak ingin seperti itu. Mudah-mudahan
lancar, diberikan kemudahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita untuk menuju kebaikan. Amin. Kami persilahkan. Jika tidak ada, saya kira saya akan menyampaikan poin yang terakhir ya Pak Ibad sebelum kita tutup. Oke, monggo. Mungkin saya lihat di sini ada Pak Rektor yang bergabung, bisa memberikan arahannya. Ternyata beliau tidak bergabung. Baik, saya sampaikan di rapat ini terkait dengan poin yang kelima, yaitu di mana KKMT, KK yang berbasis kampus ini ya. Kalau keluarga insya Allah tadi sudah dibahas panjang lebar. Sekarang bagaimana KKMT KK yang berbasis kampus. Kira-kira mungkin Bapak Ibu yang belum memiliki gambaran apa sih yang bisa dilakukan di kampus yang terkait dengan produk-produk yang bisa dibuat untuk memberikan sumbangsih keilmuan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin ini saya bacakan. Jadi ini hanya arah apa ya? Kami di sini membuat beberapa item yang mungkin harapan kami bisa dihasilkan oleh mahasiswa KKN KK 2020 yang mengambil sasaran di kampus dengan sesuai kompetensinya. Yang pertama yaitu terkait dengan pembuatan hand sanitizer dari bahan baku etanol. Nah, mungkin nanti karena di sini juga ada Pak Ibad yang pernah membuat, nah bisa memberikan keberlanjutan. Jadi intinya kegiatan ini harus sustainable atau keberlanjutan. Tadi karena mungkin masih prototipe atau model bisa kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah harapannya bisa membuat sanitasi, terkait dengan PHBS, ya, bagaimana membuat modul-modul terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian membuat hand sanitizer dengan aneka macam aroma dan menggunakan bahan alam. Kemudian yang seterusnya adalah bahan masker dari kain perca. Nah, nanti kita bisa bekerja sama dengan para dokter di sini. Sebenarnya efektivitas daripada kain ya, karena ini kan sekarang juga lagi tren ada kain broklat, kain batik itu bisa dibuat masker. Nah, itu efektivitasnya seperti apa dibandingkan masker-masker yang sesuai dengan kedokteran. Kemudian membuat ini bahan-bahan desain. Jadi kalau misalnya dari mahasiswa DKV bisa membatik atau membuat sablon, kemudian bahan-bahan kainnya digunakan sebagai masker. Jadi Umaha memiliki bentuk atau apa desain masker yang sama, dan itu adalah hasil buatan dari mahasiswa DKV. Karena ini ternyata dari pihak DKV juga punya alat ya kalau tidak salah untuk sablon. Jadi alangkah baiknya kalau digunakan. Mungkin juga seizin dari Ibu Kaprodinya untuk tindak lanjutnya terkait dengan produk yang bisa dihasilkan oleh mahasiswa dalam KKMT, KK di lingkungan kampus. Kemudian sebenarnya ada APD desain, tapi ini saya kira susah juga ya karena tidak ada jurusan jahit. Ya, kita lewati. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah membuat petunjuk-petunjuk, ya, titik-titik meeting point yang bisa dilalui. Kalau ada misalnya tempat untuk belajar mahasiswa yang outdoor itu harus di mana, yang harus dibatasi, membuat tanda silang itu jarak itu, tapi dibuat dengan model-model yang bagus begitu. Nah itu mungkin juga bisa digabungkan dengan mahasiswa dari teknik. Kemudian ada membuat baliho-baliho ya, pamflet yang isinya adalah edukasi terkait dengan penanggulangan atau pencegahan resiko COVID-19. Karena selama ini
kita terlihat di kampus ini masih jarang juga baliho-baliho terkait dengan sosialisasi PHBS ataupun terkait dengan penyebaran COVID-19. Kemudian juga bisa membuat yang terakhir adalah desain umaha. Jadi kita membuat baliho atau membuat tulisan-tulisan yang mendesain bahwa umaha adalah kampus yang sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin itu gambaran dari poin 5, mudah-mudahan diinspirasi oleh kita semua dari tim LPPM, kemudian dosen-dosen pendamping yang hebat-hebat semua, dan akan menghasilkan hasil karya inovasi yang hebat pula. Terima kasih dari saya. Yang saya kembalikan ke Pak Ibad sebelum kami tutup acara ini. Oke, matur nuwun Bu Lila sudah dikawal ya dari awal terkait penyamaan persepsi antara LPPM dan dosen pendamping atau dosen penggerak. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bukanlah orang yang pintar gitu ya, tahu segalanya. Tentu Bapak Ibu yang senior ya dari berbagai prodi ini yang jauh lebih pandai dan banyak pengalaman. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita punya satu arah yang jelas dalam melancarkan ya dari penyelenggaraan KKN tahun 2020 ini begitu di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu Bapak Ibu. Mungkin terakhir yang tadi disampaikan Bu Lila itu hanyalah progres Bapak Ibu. Jadi kami mohon nanti para dosen pendamping menyampaikan ke mahasiswa bimbingannya untuk mengisi sejauh mana progres untuk program kelompok dan sejauh mana progres untuk program individu begitu. Harapannya nanti kami bisa memetani begitu. Oh ternyata anak-anak ini lebih ke arah kemana? Oh ternyata lebih itu. Jadi itu sebagai data kami begitu. Mudah-mudahan semua dilancarkan dan di tengah waktu yang terbatas ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, Bu Lila, monggo. Baik, terima kasih. 12.20 kita akhiri pertemuan persamaan persepsi antara tim LPPM Umaha dengan Bapak Ibu dosen pendamping. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan kemudahan dalam setiap langkah kita dan selalu dilindungi dari segala mara dan bahaya. Semoga kegiatan ini juga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.